وانشق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan iman kepada Allah Ta'ala, dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada Allah harus meyakini 4 perkara. Yang pertama, meyakini tentang wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada walaupun mata kita sekarang belum pernah melihat wujud Allah Ta'ala. Kemudian kedua, beriman kepada sifat rububiyah Allah, yaitu Allah itu adalah sang Tuhan satu-satunya. Tuhan itu adalah menciptakan, merawat, mengatur, dan menguasai. Yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur dan yang menguasai itu adalah Allah semata. Kemudian ketiga, beriman dengan sifat uluhiyah Allah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, sehingga semua bentuk ibadah kita hanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita serahkan kepada sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Salat, puasa, menyembelih, bernazar, berdoa, semuanya harus kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu Allah itu memiliki nama dan Allah itu memiliki sifat. Nama-nama Allah itu dikenal dengan namanya Asma'ul Husna, dinamakan dengan Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Dan nama Allah itu dinamakan dengan husna, nama-nama yang indah, karena setiap nama Allah mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat-sifat yang mulia. Allah namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun, karena Allah punya maghfirah, memiliki sifat pengampunan. Namanya Allah Ar-Razzaq, zat pemberi rizki. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat ar-rizqi, memiliki rizki yang luas. Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Allah memiliki rahmat yang luas. Jadi nama Allah itu indah karena setiap nama mengandung sifat. Dan nama Allah itu jumlahnya enggak terhingga. Tidak ada yang tahu nama Allah kecuali hanya Allah sendiri. Karena nama Allah itu ada yang Allah cantumkan di Al-Quran, ada juga nama Allah yang disebutkan kepada salah satu dari hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ketiga, ada nama Allah yang Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri, sehingga nama Allah itu jumlahnya enggak terhingga. Dari nama-nama Allah yang jumlahnya banyak ini, ada 99 nama yang Allah berikan keutamaan sendiri. Keutamaan sendiri, Rasulullah mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa nama-nama itu, maka dia itu akan masuk surga. Yaitu 99 itu maksudnya 99 yang mana ada pahala khusus. Walaupun bukan hanya 99, nama Allah banyak sekali. 99 itu siapa yang bisa mengihsa maka dia itu dijamin masuk surga. Apa itu ihsa itu? Kata para ulama, ihsa itu menghafal. Kemudian yang kedua, memahami
maksudnya nama itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Maksudnya konsekuensinya itu, kalau kita mengetahui nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita itu harus ingat bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Allah itu rahmatnya luas. Kalau nama Allah itu Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, maka konsekuensinya kita nggak usah takut masalah rizki, karena Allah itu kaya raya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, kita gunakan nama-nama itu untuk berdoa. Kita minta kepada Allah Ta'ala apa saja yang kita minta, maka kita sebut nama Allah seperti apa yang kita minta. Kalau kita minta rizki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita minta pemaafan Allah Ta'ala, kita sebut nama Allah At-Tawwab. Allahumma innaka afuwun, wahai Tuhanku, engkau itu sang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta sama pemaafan. Fa'fu anna, maka tolong maafkan kami. Siapa yang dia itu mengamalkan empat ini, pertama dia menghafal, yang kedua dia mempelajari maksud dan maknanya, yang ketiga dia mengamalkan konsekuensinya, kemudian yang keempat dia menggunakan nama-nama itu untuk berdoa, maka dia nanti dimasukkan dengan ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung nama-nama Allah, maka nanti dia akan masuk surga. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan terakhir tentang iman kepada Allah Ta'ala, yaitu pembahasan tentang nama dan sifat. Yaitu nama sudah kita sebutkan, yaitu kita masuk ke pembahasan sifat Allah Ta'ala, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti berbeda halnya dengan sifatnya manusia. Manusia punya sifat, tetapi sifatnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Sedangkan sifatnya Allah itu tinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan sifat Allah itu, yang berbicara tentang sifat Allah, kata para ulama, penetapan sifat Allah itu perkara tauqifiyah. Penetapan sifat Allah itu adalah perkara tauqifiyah. Maksudnya itu berhenti kepada dalil. Jika ada dalil yang menyebutkan tentang sifat Allah, maka kita harus menetapkan. Kalau tidak ada dalil yang menetapkan sifat Allah, sifat tertentu, maka kita pun tidak boleh menetapkan. Maka menetapkan sifat-sifat Allah harus berpedoman dengan Al-Quran atau berpedoman dengan sabdanya Rasulullah SAW. Tidak boleh kita itu karang-karang sendiri tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu memiliki sifat yang banyak. Sifat Allah itu banyak sekali. Kita membaca Al-Quran, nanti dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikian juga kita membaca hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali kita dapatkan. Di antaranya misalkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-64, penetapan bahwa Allah itu punya dua tangan. Di antara sifat Allah adalah Allah itu punya dua tangan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya itu Allah itu pelit. Itu kata orang-orang Yahudi. Ghullat aydihim, yang akan terbelenggu itu adalah tangan-tangan mereka, yaitu tangannya orang-orang Yahudi. Walu'inu bima qalu, dan mereka akan dilaknat dengan sebab ucapan kotor seperti ini. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah senantiasa terbuka lebar. Kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Maidah ayat 64 ini, kita dapat sebuah faidah tentang salah satu sifat Allah itu apa? Allah itu memiliki tangan. Allah itu memiliki tangan, bahkan disebutkan secara jelas dalam ayat itu, tangan Allah itu ada dua. Tangan Allah itu ada dua. Memang ada ayat yang menjelaskan tangan Allah itu satu. Biyadihil mulku, tabarakalladzi biyadihil mulku.
Segala maha suci Allah yang di tangannya, dengan lafaz yad. Yad itu mufrad, kalau kita belajar bahasa Arab berarti tunggal. Ada juga yang menyebutkan ayat tangan Allah itu dua. Tadi yang kita sebutkan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Ada juga ayat yang menyebutkan bahwa tangan Allah itu banyak. Mimma amilat aidina, apakah kalian tidak mau sujud dengan makhluk yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami? Yaitu lafadznya aidina. Aidi itu jamak. Kata orang mengatakan tangan Allah itu jumlahnya berapa? Tangan Allah itu jumlahnya dua. Tangan Allah itu jumlahnya dua. Sedangkan penyebutan satu, yad, biyadihi, biyadihi, di tangan Allah, itu menunjukkan jenisnya. Allah itu punya jenis tangan. Sedangkan lafadz yang menunjukkan banyak, aidina, tangan-tangan kami, maka itu menunjukkan pengagungan. Yaitu banyak itu menunjukkan pengagungan. Seperti saya mengatakan dalam khutbah misalkan, kami pada kesempatan khutbah kali ini akan menyampaikan masalah ini. Kami itu kan orang banyak berarti jumlahnya itu, tapi tidak, orangnya satu orang. Disebutkan kami itu apa? Untuk litakzim, untuk pengagungan. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa Allah itu punya tangan, dan tangan Allah itu jumlahnya dua. Contohnya lagi misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dalam ayat ini jelas berarti kita mendapatkan faedah juga, wajhu rabbika, Allah itu memiliki wajah. Berarti di antara sifat Allah itu apa? Allah itu punya wajah. Contohnya lagi misalkan kita dapatkan juga dalam Al-Quran sebuah ayat yang menunjukkan Allah itu bersemayam. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, dan itu ayatnya banyak sekali, sampai ada 7 ayat persis menjelaskan Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu apa saja yang ada di bumi untuk kalian, untuk manusia. Tsumma stawa ilas samai, kemudian setelah itu Allah itu bersemayam di atas langit. Fasawwahunna sab'a samawatin, dan Allah jadikan langit itu 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap sesuatu maha mengetahui. Nanti intinya seperti juga mata. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang kapalnya Nabi Nuh. Ketika berjalan itu Allah Ta'ala berfirman tajri bi a'yunina, kapalnya Nabi Nuh itu berjalan di mata kami. Berarti menunjukkan apa? Allah itu punya mata. Intinya di sini, intinya kalau kita baca nanti di Al-Quran, banyak sekali dalam Al-Quran itu menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikian juga kalau kita membaca hadisnya Rasulullah, banyak juga kita mendapatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti Allah menyebutkan dalam Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya itu bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Allah itu turun ke langit dunia di malam sepertiga malam yang akhir. Allah turun. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu, beliau datang kepada kita. Siapa yang datang kepada Allah satu jengkal, Allah akan datang satu hasta. Siapa yang berjalan mendatangi Allah, Allah akan lari menuju kita. Berarti Allah itu datang. Demikian juga Allah itu marah, bahkan Allah itu tertawa, Allah takjub. Itu kita dapatkan juga banyak sekali dalil-dalil masalah ini. Intinya di sini pahami bahwa Allah itu memiliki sifat. Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat Allah itu bisa kita tetapkan dari Al-Quran. Demikian juga bisa kita tetapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita menetapkan sifat Allah dengan akal kita. Oh, mungkin Allah itu punya kuku, mungkin Allah itu. Karena Allah punya tangan, berarti kan punya kuku. Kita katakan penyebutan kuku itu nggak ada. Allah hanya menyebutkan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Kita tetapkan berarti apa? Allah punya 2 tangan. Pertanyaan, Allah punya jari nggak? Nah, kita cari dalilnya, ada nggak Allah itu punya jari? Rupanya kita dapatkan sebuah hadis sahih. Rasulullah mengatakan qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati semua manusia
di antara dua jari dari jemari-jemarinya Allah Ta'ala. Berarti Allah itu punya jari-jari. Bukan hanya dua jari-jari, jari-jari. Pertanyaan lagi, Allah itu punya kuku enggak? Seperti kita manusia ya, kita punya tangan, kita punya jari 5, setiap tangan berarti punya 10, kemudian kita punya kuku. Allah punya kuku enggak? Maka kita katakan untuk masalah penetapan kuku itu kita butuh dalil. Dalilnya mana? Di Al-Quran kita cari nggak ada, dalam hadisnya Rasulullah nggak ada. Sehingga kita katakan apa? Kita katakan berarti untuk Allah itu punya kuku atau tidaknya kita katakan wallahu alam. Ini fahami, ini penting, ini masalah ini, yaitu jika ada sebuah sifat di mana di Al-Quran nggak disebutkan itu sifat Allah, atau dalam hadisnya Rasulullah pun nggak disebutkan itu sifat Allah Ta'ala, terus apa yang kita sikapi? Maka kita itu kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menetapkan, tidak boleh kita mengingkari. Kenapa? Antum menetapkan butuh dalil, antum juga mengingkari juga butuh dalil. Sehingga anda yang mengatakan misalkan Allah itu punya kuku, kita katakan dalilnya mana? Atau anda mengatakan enggak, Allah enggak punya kuku, dalilnya mana? Kalau Allah itu menafikan dalam dirinya kuku, sebagaimana Allah Ta'ala menafikan tidur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak pernah hinggapi rasa ngantuk dan tidur. Berarti apa? Allah enggak pernah tidur. Sifat tidur itu dinafikan dalam diri Allah Ta'ala, Allah meniadakan. Sehingga kita katakan Allah tidak pernah tidur. Kenapa? Karena dalam hadis tadi Allah menolak. Tetapi kalau ada sesuatu di mana Allah tidak pernah menetapkan, Allah juga tidak pernah menolak, maka sikap kita pun tidak boleh menetapkan dan kita tidak boleh menolak. Terus apa yang kita katakan? Kita katakan Allahu alam. Sehingga kalau ditanya misalkan Allah itu punya kuku enggak? Wallahu alam. Saya tidak punya dalil untuk menetapkan, saya juga tidak punya dalil untuk menolak. Sehingga kita kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga apa saja, siapa yang menetapkan Allah itu seperti ini, kita tanya dalilnya mana? Dalilnya mana kalau seandainya Allah itu seperti itu? Maka itu intinya fahami di sini bahwa penetapan sifat Allah harus berhenti kepada dalil. Ada dalil yang menetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, maka kita tetapkan untuk Allah Ta'ala. Demikian juga kalau ada dalil yang meniadakan, Allah tidak dihinggapi rasa ngantuk dan tidur. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi. Berarti Allah tidak pernah menzalimi, berarti zalim ditolak dalam diri Allah Ta'ala. Dan yang lainnya banyak, nanti Allah meniadakan ini, Allah meniadakan ini banyak. Berarti menunjukkan apa? Ketika ada dalil baik Al-Quran maupun hadis menetapkan sifat Allah, maka kita sebagai seorang muslim kita harus tetapkan. Kalau ada dalil yang meniadakan sebagian sifat dari Allah Ta'ala, maka kita pun juga harus meniadakan. Tapi jangan sampai kita berani menetapkan sebuah sifat di mana Allah tidak pernah menetapkan. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menetapkan. Contohnya tadi wajah. Allah menyebutkan tadi dalam Al-Quran, kita sebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Tuhan kamu. Berarti Allah itu punya wajah. Allah punya mata enggak di wajahnya? Itu ada. Karena Allah Ta'ala berfirman tajri bi a'yunina, kapalnya Nabi Nuh itu berjalan di mata kami. Berarti Allah itu punya mata. Pertanyaan, Allah punya hidung enggak? Allah punya hidung atau tidak? Maka siapa yang menetapkan Allah punya hidung butuh dalil. Dalilnya mana? Anda yang mengatakan enggak, Allah enggak punya hidung, dalilnya mana juga yang meniadakan gitu. Selama tidak ada dalil yang menetapkan, demikian juga dalil yang meniadakan, maka sikap kita katakan wallahu alam. Wallahu alam. Maka itu kita katakan dalam penetapan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Penetapan sifat Allah itu tauqifiyah, yaitu apa? Berhenti kepada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, tidak ada dalilnya kita diamkan. Kita tidak boleh menetapkan, kita tidak boleh meniadakan sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Maka itu contohnya misalkan kita kalau ditanya misalkan Allah itu di mana? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah. Demikian juga dalam Al-Quran banyak sekali.
Allah itu di atas. Allah itu di atas langit. Ya. Amintum man fis samai. Apakah kalian tidak beriman dengan zat yang di atas langit? Berarti Allah itu di atas. Demikian juga Rasulullah pernah bertanya sama seorang budak perempuan, "Ainallah?" Allah di mana? Budak perempuan itu mengatakan, Allah fis sama, Allah di atas langit. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bebaskan, karena itu wanita muslimah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu punya sifat banyak sekali. Allah itu memiliki sifat banyak sekali. Sifat Allah itu, berbicara tentang sifat Allah, tadi kita katakan pertama fahami, penting, bahwa untuk menetapkan sifat Allah itu perkara tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Itu berhenti kepada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, baik itu penetapan dalil untuk sifat Allah Ta'ala, atau ada dalil yang meniadakan dari sebuah sifat, ya kita tiadakan. Sedangkan perkara yang tidak ada dalilnya, kita kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menetapkan yang tidak ada dalil untuk menetapkan, dan kita tidak boleh meniadakan tentang sesuatu yang tidak ada dalil untuk meniadakan, sehingga kita kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Kemudian membicarakan tentang sifat Allah yang banyak ini, sifat Allah yang banyak, kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah, itu banyak sekali kita dapatkan. Sifat-sifat Allah itu banyak sekali. Allah cinta, demikian juga Allah ridha, demikian juga Allah itu banyak sekali lah. Allah itu takjub, Allah itu murka, Allah melaknat, ya, itu sifat-sifat Allah Ta'ala banyak. Sifat Allah itu nanti terbagi menjadi dua. Sifat Allah itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya namanya sifat dzatiyah, ada sifat yang namanya fi'liyah. Jadi ada dzatiyah, ada fi'liyah. Apa itu dzatiyah dan fi'liyah itu? Jadi kalau sifat yang dzatiyah namanya sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah itu? Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang menempel pada zat, di mana setiap zat ada maka sifat itu ada, dan sifat ini nggak berkaitan dengan kehendak, tidak berkaitan dengan kehendak. Itu namanya sifat dzatiyah. Jadi sebuah sifat ini menempel pada zat, di mana setiap zat itu ada maka sifat itu ada karena menempel, dan sifat ini nggak berkaitan dengan kehendak dan keinginan. Ini namanya sifat dzatiyah. Kemudian kedua, sifat Allah itu yang kedua macamnya itu namanya sifat fi'liyah. Sifat namanya sifat fi'liyah. Yaitu apa? Yaitu sifat yang muncul karena kehendak dan keinginan. Sehingga ketika Allah menghendaki ada sifat. Kalau Allah tidak menghendaki ya nggak ada sifat. Jadi bisa ada bisa tidak. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah enggak. Tidak bisa kita mengatakan kalau saya berkehendak ada sifat itu, enggak. Kalau saya berkehendak tidak ada, hilang sifat itu, enggak bisa. Sifat dzatiyah enggak bisa seperti itu. Tapi kalau sifat fi'liyah bisa ada bisa tidak sesuai dengan kehendak. Contohnya misalkan saya dalam diri saya ya. Supaya tergambar, kita mencontohkan lebih mudah. Dalam diri saya itu punya sifat. Dan sifat itulah yang membedakan antara saya dengan yang lain. Jadi manfaatnya sifat itu apa? Sifat itu kan yang mensifati secara detail, sehingga orang itu bisa membedakan antara si A dengan si B karena ada sifatnya. Jadi yang bisa membedakan antara si A dan si B, antara manusia dan binatang itu karena sifatnya itu yang membedakan. Sifat saya itu punya sifat. Sifat saya itu ada yang namanya sifat dzatiyah. Sifat fisik, dzatiyah itu fisik lah kalau mungkin kita akan. Atau sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan. Sifat dzatiyah saya adalah sifat yang menempel pada zat saya, di mana ketika saya ada pasti sifat itu mengikuti, ada. Tidak ada kaitannya dengan kehendak dan keinginan. Contohnya misalkan tangan. Saya punya tangan 2. Tangan saya ini sifat saya. Saya manusia normal sehingga saya punya 2 tangan. 2 tangan itu sifat saya. 2 tangan itu dinamakan dengan sifat dzatiyah.
Kenapa tangan itu dzatiyah? Karena nempel pada zat saya. Setiap saya ada, tangan saya ada. Tidak bisa saya mengendaki untuk nggak ada tangan, hilang tangannya, nanti berkehendak ada lagi tangannya. Enggak. Setiap saya ada, zat ada, maka sifat itu nempel pada zat. Contohnya wajah, saya punya wajah, wajah saya itu sifat dzatiyah saya. Sehingga di mana saya ada, wajah saya itu mengikuti saya gitu. Itu namanya sifat. Nah, sifat seperti ini itu dinamakan dengan sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah itu? Sifat dari hasil karya zat atau perbuatan zat, tangan. Di antara bentuk kerjanya tangan itu apa? Memegang, memukul, menampar, itu mengelus, mengusap, itu kan kerjaan tangan. Pekerjaan tangan yang dinamakan dengan memukul. Memukul itu merupakan sifat fi'liyah. Maka sifat fi'liyah ini ada ketika ada kehendak. Saya menghendaki tangan untuk memukul, tangan saya maju. Kalau saya tidak menghendaki, tangan saya nggak maju. Akhirnya apa? Ketika saya menghendaki untuk memukul, muncullah perbuatan sifat pukulan. Kalau saya tidak menghendaki, maka sifat pukulan hilang. Maka itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Dinamakan dengan sifat fi'liyah. Maka sifat fi'liyah itu muncul baru. Setiap ini muncul, Allah menghendaki muncul lagi, Allah kehendaki muncul lagi, Allah menghendaki muncul lagi. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah tidak bisa seperti itu, tidak bisa muncul hilang, nggak bisa. Tetapi itu nempel terus pada zat Allah yang terus ada. Demikian juga apa? Jadi sifat Allah juga seperti itu. Maka nanti para ulama itu dari semua sifat-sifat Allah itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sifat dzatiyah, seperti apa? Wajah. Allah punya wajah. Seperti lagi Allah memiliki tangan. Seperti lagi Allah memiliki jari-jari. Seperti lagi Allah memiliki mata. Allah memiliki nafas. Ta'lamu man fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Nabi Isa mengatakan, wahai Tuhanku, engkau tahu apa yang di diriku dan saya tidak tahu apa yang di diri engkau. Berarti Allah punya diri, punya nafas. Itu semuanya sifat, namanya sifat dzatiyah. Dinamakan dengan sifat dzatiyah. Seperti Allah punya kodam, Allah punya kaki, Allah punya kaki. Demikian juga dari ayat juga menunjukkan Allah itu punya betis. Wa yukshafu an sakin, sak itu betis. Neraka jahanam ketika nanti dimasukkan penghuni-penghuninya, neraka jahanam itu masih kosong, masih ada tempat-tempat yang kosong. Akhirnya neraka itu mengatakan kepada Allah, hal min mazid, Tuhanku, masih ada tambah lagi enggak? Masih ada tambahan penghuni enggak? Akhirnya Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka sampai penuh neraka jahanam itu dengan kaki Allah Ta'ala. Setelah itu neraka mengatakan, cukup wahai Tuhanku, cukup. Berarti apa? Allah punya kaki. Ini semua namanya sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, Allah juga punya sifat fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Pekerjaan dari zat. Seperti Allah melihat. Allah melihat. Seperti Allah mendengar. Ya, Allah mendengar. Kenapa? Karena Allah itu sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Berarti apa? Ada penglihatan, ada pendengaran. Itu namanya sifat fi'liyah. Contohnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, itu sifat fi'liyah. Allah turun ke langit dunia, sifat fi'liyah. Allah marah, Allah tertawa, Allah ridho, itu semuanya sifat fi'liyah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman, para sahabat. Demikian juga mereka pun ridho sama Allah Ta'ala. Berarti Allah ridho. Allah ridho, Allah murka. Demikian juga Allah berfirman, di mana firman-Nya Allah itu muncul ketika Allah menghendaki. Seperti ada kejadian misalkan Nabi Muhammad misalkan, beliau mukanya musam. Ketika datang orang buta kepada beliau, akhirnya mukanya Rasul itu kayak cemburut. Akhirnya langsung Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang yang musam wajahnya ketika datang seorang buta kepadanya. Kapan Allah berfirman seperti ini? Ketika muncul kejadian. Contoh lagi, ketika Rasulullah mengharamkan madu untuk dirinya. Saya haramkan madu untuk diri saya. Kenapa? Karena istri-istrinya Rasulullah mengatakan mulutnya Rasulullah itu bau gara-gara makan madu. Akhirnya Rasul itu mengharamkan untuk dirinya madu. Langsung Allah tegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nabi,
Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardhata azwajik, dengan tujuan kamu mencari ridho istri-istri kamu gitu. Akhirnya ditegur sama Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Firman-Nya Allah itu muncul ketika ada kejadian. Pertanyaan adalah, sebelum kejadian itu Allah sudah berfirman atau belum? Belum. Menunjukkan apa? Berarti itu baru ketika Allah itu menghendaki. Maka sifat Allah yang baru muncul ketika Allah menghendaki, itu namanya sifat fi'liyah. Nah, berarti fahami di sini, berarti sifat Allah itu ada yang fi'liyah, demikian juga sifat Allah itu ada yang dzatiyah. Ada yang fi'liyah, ada juga yang dzatiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah, dari kita semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita alhamdulillah diberikan karunia besar bisa berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu nikmat yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Kita alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya ulama-ulama hadis kita, ulama-ulama mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama hadis kita, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, gak terjadi perbedaan di antara mereka tentang menyikapi sifat Allah, karena masalahnya itu nanti di sini. Terjadinya banyak perbedaan antara Ahlussunnah dan non Ahlussunnah itu dalam penetapan sifat Allah Ta'ala. Kalau masalah nama itu jarang yang menyelisih, kecuali satu kelompok yang sudah dikafirkan oleh para ulama, namanya Jahmiyah. Selain itu, mereka menetapkan nama Allah Ta'ala, selain Jahmiyah ini. Sedangkan sifat Allah, perbedaan tentang penetapan sifat Allah itu keras sekali antara Ahlussunnah dan kelompok yang lain. Kalau para sahabat jelas, metode mereka sama. Nah itu kalau kita fahami, sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, fahami, kita punya ulama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah punya mazhab namanya Hanafi, yang sampai sekarang mazhabnya diamalkan. Mazhab Hanafi itu masih ada, kebanyakan di India, di Pakistan itu Hanafi. Kemudian nanti ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki sampai sekarang masih ada banyak pengikutnya mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i paling banyak di Asia, Indonesia, Malaysia, itu kebanyakan Syafi'iyah. Kemudian ada mazhab namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang diamalkan di Saudi Arabia. Itu mazhabnya Hambali. Mereka, fahami ini, walaupun mereka itu berbeda dalam masalah mazhab fikih, tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka berbeda pandangan, tetapi dalam masalah akidah tidak ada khilaf di antara mereka. Sama, akidah mereka sama, satu, nggak ada perbedaan di antara mereka. Sampai Imam Bukhari itu mengatakan, adroktu, saya berjumpa dengan 1000 lebih ulama, 1000 lebih ulama. Mereka tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, yaitu masalah pokok-pokok akidah. Walaupun memang prakteknya ada nanti beberapa masalah yang mereka itu berbeda, tapi itu dinamakan dengan cabang-cabang masalah akidah. Tapi kalau pokok-pokok masalah akidah, mereka tidak ada khilaf di antara mereka. Begitu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah kita itu diberikan hidayah, nikmat bisa berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu alhamdulillah mereka menetapkan semua sifat Allah Ta'ala, baik sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, demikian juga sifat yang Allah tetapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga ini para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama semua mazhab, demikian juga semua ulama hadis, semuanya mereka metodenya seperti itu. Walaupun mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak diselisih, karena mereka itu banyak yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada namanya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu paling ekstrim, sampai dikafirkan semua para ulama, karena mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah. Kemudian nanti ada kelompok lagi namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengingkari, menetapkan semua nama tapi mengingkari semua sifat, sehingga Allah itu nggak punya sifat sama sekali. Kelompok namanya Mu'tazilah. Kemudian nanti ada kelompok lagi namanya Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Semuanya mereka berbeda-beda, tapi alhamdulillah kita, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah sifat Allah Ta'ala tegas mereka ini. Semua dalil yang menetapkan sifat Allah, baik Al-Quran maupun hadis, maka Ahlussunnah menetapkan. Ahlussunnah menetapkan, sehingga semuanya ditetapkan. Maka itu Ahlussunnah menetapkan Allah di atas langit. Ahlussunnah menetapkan Allah itu walaupun di atas langit, tapi ilmunya bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu apa? Ilmunya.
Demikian juga Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah turun ke langit dunia, Allah juga datang, Allah juga marah, Allah juga tertawa, dan yang lainnya. Dari semua sifat-sifat Allah yang banyak sekali. Nah, jadi nanti Ahlussunnah itu membagi nanti sifat Allah itu ada dua tadi, ada yang namanya dzatiyah, kemudian ada yang namanya fi'liyah. Fi'liyah itu baru muncul setelah adanya kehendak dari Allah Ta'ala. Sehingga walaupun ini baru, bukan berarti yang baru itu makhluk. Karena sebagian mereka nanti seperti Mu'tazilah dan yang lainnya itu mengatakan setiap yang baru itu pasti makhluk. Maka kita katakan memang kalau yang baru itu bukan perbuatan Allah, makhluk. Tetapi kalau yang baru itu dari perbuatan Allah, maka itu bukan makhluk. Karena Allah itu bukan makhluk, sehingga semua yang diperbuat oleh Allah itu bukan makhluk. Seperti Al-Quran misalkan itu. Al-Quran itu baru atau tidak? Kita katakan Al-Quran itu baru karena Allah baru berfirman ketika Allah menghendaki. Pertanyaan, berarti sesuatu yang baru itu makhluk atau bukan? Kita katakan sesuatu yang baru itu ada dua. Sesuatu yang baru itu ada dua. Yang pertama, baru itu qaimun bidzatihi, bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang baru muncul dan dia itu bisa berdiri sendiri, maka dia makhluk. Yang kedua, sesuatu yang baru yang dia itu nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia nempel pada Allah, karena itu perbuatan Allah Ta'ala. Kalau ini maka itu bukan makhluk. Ini bukan makhluk, tapi itu adalah sifat fi'liyah. Jadi sifat fi'liyah itu sifat yang baru muncul setelah Allah itu menghendaki. Ini udah kan? Belum? Udah? Belum? Ya kita lanjut. Jadi fahami di sini intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menetapkan ini, menetapkan bahwa Allah itu memiliki semua sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di sini terakhir kita katakan penting ini pembahasan ini, saya ringkasnya ini. Kalau kita mau belajar tentang sifat Allah, nama dan sifat Allah panjang sekali. Tapi saya ringkas supaya intinya kita itu paham sedikit tentang sifat Allah Ta'ala. Dalam penetapan sifat Allah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, maka Ahlussunnah itu menghindari 5 penyakit, 5 perkara yang harus dijauhi dalam penetapan sifat Allah Ta'ala. Ada 5 perkara dan ini harus dijauhi 5 perkara ini. Ini bahaya. Kalau kita punya 1 dari 5 ini bahaya dalam memahami sifat Allah Ta'ala. Yang pertama, perkara yang pertama itu namanya ta'til. Ini saya ungkapkan dengan bahasa Arab, nanti saya jelaskan. Karena memang ini bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi yang pertama yang harus kita tinggalkan itu, kita jauhi yang pertama ta'til. Ta'til itu apa? Menolak sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada dalamnya. Oh ini enggak, Allah enggak layak punya ini. Itu namanya namanya ta'til. Kemudian yang kedua, tashbih. Tashbih itu menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, oh berarti tangan Allah kayak tangan kita ini. Itu namanya tashbih. Saya lanjutkan terus nanti setelah itu saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, takwil. Apa itu takwil itu? Takwil itu memahami dengan arti yang lain. Takwil. Oh, tangan itu bukan tangan, tangan itu artinya kekuasaan. Nah, itu takwil. Nanti saya jelaskan maksudnya itu. Kemudian yang keempat, takyif. Membagaimanakan. Oh, mungkin gambaran Allah seperti ini sifatnya itu. Kemudian yang kelima yang terakhir namanya tafwid, menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 5 perkara yang harus kita tinggalkan dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama tadi kita katakan dinamakan dengan ta'til. Ta'til itu apa? Dia menolak sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya misalkan tadi kita sebutkan Allah itu punya wajah, karena Allah Ta'ala berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram atau dzul jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah Ta'ala. Kemudian datang orang mengatakan enggak, Allah enggak punya wajah. Nah kenapa Allah enggak punya wajah? Karena kalau Allah punya wajah sama dengan saya punya wajah, Allah enggak boleh punya wajah karena sama nanti. Sehingga syubhatnya mereka itu, kerancuan mereka itu, orang-orang yang menolak sifat Allah itu karena mereka memahami salah sebuah ayat di mana Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak sama Allah itu dengan sesuatu apapun. Akhirnya mereka mengatakan kalau kita punya wajah, Allah nggak boleh punya wajah.
Maka kita katakan kepada mereka, yang Allah tiadakan itu misal. Jadi ini kalau kita belajar bahasa Arab paham nanti ini. Jadi ada namanya misal, laisa kamitsli misal. Misal itu apa? Misal itu persamaan dalam banyak sifat. Bukan cuma sekedar nama. Contohnya gini, si A ini dia punya adik mirip sekali dalam banyak sifatnya itu. Maka kita katakan ini misal ini. Misal itu apa? Penyerupaan itu dalam banyak sisi, itu namanya misal. Tapi kalau penyerupaan dengan sebagian sisi saja, maka mesti ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Contohnya Allah punya wajah, saya juga punya wajah, namanya sama wajah. Tapi wajahnya Allah dengan wajahnya kita jauh sekali bedanya, tidak bisa disamakan. Sehingga kita katakan, bukan berarti ketika kita mengatakan Allah punya wajah, berarti kita samakan wajah Allah itu dengan wajah kita, bukan. Itu hanya sekedar nama. Saya punya nama wajah, Allah juga punya namanya wajah. Tetapi wajah Allah hakikatnya dengan wajah kita beda jauh sekali. Maka kita katakan bahwasanya ta'til itu tidak dibolehkan. Ta'til itu apa? Menolak sifat Allah Ta'ala. Datang sebuah dalil menyebutkan sifat, kemudian kita katakan enggak, Allah enggak punya itu. Itu namanya Mu'attilah. Kelompok seperti ini namanya kelompok Mu'attilah, kelompok-kelompok yang meniadakan sifat Allah Ta'ala yang ada dalilnya. Itu namanya kelompok Mu'attilah. Kemudian yang kedua itu yang perlu kita tinggalkan itu musyabbihat tashbih. Ini lawan belakang dari ta'til. Kalau ta'til itu menolak karena takut sama dengan Allah Ta'ala. Kalau yang tashbih malah menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Allah punya wajah enggak? Punya. Dan wajah Allah sama dengan wajah saya, tangan Allah sama dengan tangan saya. Nah, kita katakan nggak bisa. Kenapa? Karena wajah makhluk dengan makhluk yang lain saja beda gitu. Kita punya wajah gitu, sapi juga punya wajah kan itu. Wajah kita sama sapi saja beda kan itu. Padahal sama-sama makhluk kan gitu. Apalagi antara wajahnya Allah sang pencipta dengan makhluk yang Allah telah ciptakan, pasti beda sekali, nggak mungkin sama. Ada sisi kesamaan, yaitu apa? Sama dalam nama wajah. Yaitu namanya sama-sama wajah. Tetapi hakikat wajah Allah dengan wajah makhluk itu beda. Sehingga apa? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu sampai bisa nanti dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena merendahkan martabat Allah Ta'ala. Dan Syekhul Islam itu sempat difitnah masalah ini juga. Syekhul Islam sempat difitnah, tapi itu semuanya fitnah. Dan itu biasa, orang-orang gak suka itu pasti akan masuk ke sini, bermudah-mudahan untuk memfitnah orang lain. Syekhul Islam itu beliau keras sekali kalau membantah tentang musyabbihat dan ta'til, itu keras sekali. Tapi beliau tetap menetapkan Allah itu punya sifat ini, sifat ini. Akhirnya ada sebuah fitnah ditulis sama seorang ahli sejarah namanya Ibnu Battuta. Dia itu seorang rohal, dia itu yang keliling dunia. Kemudian menulis sejarah-sejarah yang dia lihat, termasuk sejarah ini. Tapi dia pendusta waktu menulis Syekhul Islam, karena bencinya dengan Syekhul Islam waktu itu. Dia mengatakan, saya pernah masuk di Baghdad pada tahun sekian, tanggal sekian di hari Jumat, sholat Jumat. Saya mendapatkan ada seorang ulama besar yang dia mengatakan Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini. Kemudian dia praktekkan. Akhirnya dipukuli sama masyarakat, dilempari pakai sandal, kemudian diarah di jalan-jalan. Kemudian namanya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dibongkar ini, kebohongan orang ini dibongkar. Kenapa? Karena Syekhul Islam itu pertama tidak pernah khutbah. Semasa hidupnya beliau nggak pernah khutbah. Kenapa? Karena Syekhul Islam itu nggak boleh ngisi kajian di masjid, nggak boleh semasa hidupnya. Apalagi khutbah nggak pernah sama sekali beliau itu. Kemudian yang kedua, tanggal yang disebutkan itu pas Syekhul Islam itu di penjara. Karena nanti Syekhul Islam meninggalnya di penjara juga itu. Kemudian yang ketiga, apa yang dia sebutkan bertentangan dengan tulisan-tulisan beliau. Yang beliau itu membantah keras sekali tentang kelompok namanya musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti apa? Berarti semuanya fitnah. Dan itu nanti biasa seperti itu, biasa. Orang-orang yang nggak suka itu biasanya sering nanti memfitnah kelompok yang lain dengan julukan seperti ini. Itu biasa. Ya, itu semuanya fitnah. Itu semuanya fitnah. Jadi yang kedua yang kita tinggalkan itu namanya tashbih. Kemudian yang ketiga yang harus kita tinggalkan itu namanya ta'wil. Dan ta'wil itu bahaya juga. Dan kata para ulama mengatakan ta'wil itu lebih parah daripada ta'til. Lebih parah.
Apa itu ta'til itu? Takwil itu, takwil itu yang biasa dijalankan sama orang-orang Asy'ariyah. Kalau orang-orang Asy'ariyah itu nanti biasanya di sini. Takwil itu apa? Takwil itu setiap dengar sebuah lafaz itu, jadi fahami ini. Karena kita kalau belajar memang butuh akidah ini, yaitu butuh kita itu memahami istilah. Karena memang mereka mainnya di istilah. Mereka itu mainnya di istilah. Jadi gini, saya sebutkan sedikit ya biar tergambar. Takwil itu apa? Jadi takwil itu gini, ada sebuah lafaz. Kalau kita mendengar lafaz itu langsung terbetik pikiran kita itu pada makna A. Itu namanya makna zahir. Tapi sama orang dipalingkan sama orang itu, yang diinginkan itu bukan makna A, tapi makna B yang tidak nampak. Itu namanya makna yang muawwal, makna yang ditakwilkan. Contohnya saya tetapkan biar tergambar ya, tapi sedikit saja ini karena kita nggak masuk terlalu dalam masalah ini, karena nggak main-main masalah ini. Kalau kita masuk ke dalamnya bahaya. Kalau kita nggak kokoh pondasi agama kita bahaya. Contohnya gini, saya katakan ini. Kalau Anda mendengar kalimat singa, saya melihat singa. Pertanyaan, singa itu maknanya apa? Maksudnya apa singa itu? Langsung terbetik dalam pikiran kita kalau dengar kalimat singa mesti binatang buas. Singa artinya binatang buas, itu namanya makna zahir, makna yang nampak langsung terbetik dalam pikiran kita setiap mendengar kalimat itu. Itu namanya makna zahir. Tapi kalau saya katakan saya melihat singa podium, singa artinya apa ini? Seorang khatib yang luar biasa khutbahnya, bukan singa binatang buas lagi kan itu ya. Atau saya katakan saya melihat singa padang pasir dalam medan pertempuran, maksudnya apa? Mujahid yang sangat kuat sekali dalam berperang. Berarti manusia bukan binatang kan itu. Singa bisa diartikan menjadi khatib atau bisa diartikan menjadi mujahid. Makna ini makna enggak zahir. Maka tidak boleh kita bawa kepada singa itu lafadznya artinya itu singa itu manusia, kecuali harus ada qarinah namanya itu. Qarinah itu dalil yang memalingkan dari yang zahir menuju yang muawwal. Enggak tahu ini paham kan ya? Tapi ya mudah-mudahan bisa difahami sedikit lah itu. Karena ini butuh pelajaran panjang, ini lama belajarnya itu. Orang-orang awam jangan terlalu masuk di sini lah itu. Bahaya, karena isinya syubhat semua ini. Saya nyampaikan seperti ini syubhat nanti itu jadinya. Di luar tadi jadi fitnah gitu, di luar itu. Ya, jadi maksudnya itu ini saya sedikit saja menyampaikan maksudnya itu takwil itu apa itu. Jadi takwil itu dia mendatangkan, dia lari sebuah lafaz dilarikan kepada makna yang nggak jelas. Walaupun bisa juga dibawa ke situ, bisa secara bahasa, tapi harus butuh qarinah, butuh dalil yang lain yang penunjang gitu. Seperti misalkan kalau saya mengatakan saya tadi lihat singa, pasti orang langsung terbetik singa itu ya binatang buas. Kalau orang mengatakan enggak, saya itu bukan binatang buas, maksudnya itu singa podium. Keliru antum, kenapa nggak dikatakan singa podium? Podiumnya itu disebutkan gitu, supaya langsung saya itu bisa memahami, oh maknanya bukan singa itu bukan binatang tapi orang kan gitu ya. Jadi seperti contohnya gini, wajah. Allah Ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah. Wajah itu apa? Namanya wajah, kalau kita mendengar kalimat wajah yang bisa kita lihat dari depan, ada wajahnya manusia, yaitu yang bisa dipandang dari depan gitu. Saya melihat wajahnya kerbau, saya melihat wajahnya mobil, wajahnya pintu, wajahnya rumah itu. Yang bisa dilihat dari depan, itu namanya wajah. Itu arti namanya zahir, arti yang nampak. Tapi bisa juga wajah itu diartikan apa? Kehormatan. Ya, saya di sini di kota ini memiliki wajah yang besar, saya di sini. Wajah itu apa? Kehormatan. Sehingga orang itu semuanya mandang saya. Mandang itu bukan mandang dengan mata, bukan, menghormati maksudnya mandang itu. Ya kan? Tangan misalkan, tangan itu artinya apa? Kalau kita mendengarkan tangan, ya tangan kan, biasa yang kita gunakan untuk aktivitas kan gitu. Tapi artinya tangan bisa diartikan kekuasaan. Saya punya tangan yang kuat di tempat ini. Masih tangan itu apa? Kekuasaan. Saya pegang kota ini di tangan ini, negeri ini di bawah tangan saya gitu. Ya, atau kita katakan presiden. Presiden itu yang memiliki, yaitu yang negeri Indonesia di bawah tangannya. Di bawah tangannya itu maksudnya apa itu? Di bawah kendalinya. Tangan diartikan kendali, itu namanya apa? Makna yang takwil. Dinamakan dengan makna takwil. Lah, takwil ini apa hukumnya seperti ini? Hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan. Jadi nggak boleh. Oh, tidak boleh. Maka itu, dan saya sama sekali tidak pernah saya itu memiliki akidah takwil.
Dari dulu saya ngajar yo seperti ini tuh. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah gitu. Ya, walaupun setelah itu apa berkembang fitnah, sekarang satu belum jadi muawil itu, ahli takwil itu, Allahu Akbar itu. Cuma kita katakan kepada mereka yang kata seperti itu, nanti urusannya di hari kiamat. Kalau nggak segera diselesaikan di sini, ya berarti nanti di hari kiamat kan itu. Kan ini fitnah gitu. Ini fitnah yang sangat kecil lah itu bagi saya gitu. Walaupun memang itu tersebar lah, apalagi di kota Pekalongan tersebar. Tapi saya berlepas diri dari itu gitu. Jadi banyak nanti fitnah-fitnah yang ditujukan kepada saya itu banyak sekali lah itu. Tapi saya cuma katakan wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah Taala. Saya nggak akan bela diri, tapi saya sampaikan akidah saya seperti ini kan itu. Kalau Anda tidak diskusi sama saya, tidak tabuin sama saya, urusannya sampai hari kiamat. Pokoknya nanti kita ada persidangan yang sangat mengerikan nanti di hari kiamat, di mana di sana nggak ada kedzaliman sedikit pun. Nanti kita bertarung di sana di hadapan Allah Taala. Siapa yang benar nanti kita akan ketahuan semua di sana kan itu. Jadi yang ketiga yang kita hindari itu namanya takwil. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang harus kita hindari itu apa? Takyif. Ada namanya takyif. Takyif itu membagaimanakan. Membagaimanakan itu maksudnya apa? Menyerupakan Allah dengan sebuah bentuk yang ada di pikiran. Itu namanya membagaimanakan. Beda dengan tasbih. Kalau tasbih artinya menyerupakan dengan benda yang ada. Misalkan orang mengatakan Allah itu punya tangan, tangan Allah kayak tangan saya ini loh, bentuknya kayak gini. Kayak gini, ada kulitnya, ada dagingnya, ada jarinya, ada kukunya, ada rambutnya, ada garis-garisnya. Tangan Allah itu kayak gini bentuknya ini. Menyamakan sebuah benda dengan benda yang ada, wujudnya itu ada, dilihat dengan indera itu kelihatan gitu. Itu namanya tasbih. Sedangkan takyif itu membagaimanakan, itu menyamakan dengan benda yang ada di otak. Gambarannya nggak ada. Contohnya misalkan Allah itu punya wajah. Oh mungkin ya wajah Allah itu bentuknya mungkin kayak gini. Walaupun di kita nggak ada itu wajah seperti itu nggak ada. Tangan Allah, oh mungkin tangan Allah itu kayak gini mungkin bentuknya ya. Menggambarkan tangan Allah dalam pikiran kita itu hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena gambaran otak itu makhluk. Ya paham ya? Gambaran otak itu makhluk. Walaupun nggak ada di luaran, nggak ada bentuknya orang seperti itu nggak ada itu. Tapi apa yang tergambarkan dalam pikiran kita itu semuanya makhluk. Berarti kalau kita katakan, oh mungkin tangan Allah itu mungkin bentuknya kayak gini, nggak seperti tangan kita, tapi bentuknya mungkin kayak gini. Berarti apa? Anda menyamakan Allah dengan makhluk juga, tapi makhluk yang ada di otak, yaitu gambarannya ada di otak, bukan gambarannya ada di alam nyata. Kemudian yang terakhir yang harus kita tinggalkan dalam kita itu menetapkan sifat Allah Ta'ala itu, kita harus meninggalkan namanya tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Dengan mengatakan wallahu alam, serahkan saja urusannya kepada Allah Ta'ala. Lah tafwid itu boleh nggak ini? Maka kata para ulama, tafwid itu nanti ada dua. Yang pertama, tafwidul makna, menyerahkan maknanya. Menyerahkan makna lafaz ini apa sih itu? Was urusan Allah lah itu, nggak tahu saya itu. Ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Yaitu mufawwidhah, itu yang dijuluki sebagai kelompok yang menyimpang oleh para ulama, itu yang ini, menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menyerahkan tata caranya, bentuknya kepada Allah Ta'ala. Kalau itu yang dijalankan sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menetapkan makna, tetapi mereka menyerahkan lafaz, hakikat lafaz itu kepada Allah Ta'ala. Contohnya gini, Allah itu punya wajah nggak? Punya. Dan wajah Allah itu apa? Ya wajah Allah itu wajah yang nanti akan kita pandang ketika kita itu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Terus bentuknya wajah Allah itu kayak apa ya? Wallahu alam. Saya serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala, saya belum tahu. Nah, itu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kelompok ini mengatakan Allah itu punya wajah enggak? Wes pokoknya wajah itu serahkan saja mananya kepada Allah Ta'ala. Apakah wajah itu yang ditandang dari depan, atau maksudnya tangan, kaki, atau terserah lah. Yang penting saya nggak bicara masalah itu. Allah punya tangan enggak? Allah punya tangan, tapi tangan Allah itu apa? Apakah tangan yang seperti ini? Enggak. Entah itu tangan itu artinya kepala, atau tangan itu artinya makhluk, atau terserah. Yang penting saya nggak bicara masalah itulah. Nah ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Allah itu bicara dengan bahasa Arab yang bisa difahami. Sehingga kita tetapkan sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Nah, jadi ini pembahasan ringkas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau bahas masalah nama-nama Allah, Asmaul Husna, demikian juga kita membahas tentang sifat-sifat Allah, itu pembahasannya panjang sekali. Tapi kita ringkas di sini dengan pembahasan yang sangat ringkas, yang intinya mudah-mudahan ini bisa difahami walaupun sedikit yang kita sampaikan. Nanti kalau kita pengen lebih detail lagi ya kita harus banyak belajar. Apalagi kalau kita pengen detail lagi, lebih detailnya tidak bisa tanpa bahasa Arab. Apalagi kalau kita di pondok, kita itu di pondok ya,
murid-murid kita itu yang sudah lancar bahasa Arab saja itu belum tentu semuanya itu sudah masuk ke sini gitu. Kenapa? Karena masuk ke akidah yang lebih detail itu nggak bisa kecuali dengan mukadimah yang lama, banyak belajar kitab supaya pikirannya itu nggak gampang kemana-mana, sehingga dia itu bisa selamat dari pemikiran-pemikiran yang rancu. Maka kita itu belajarnya pelan-pelan, lama, dan kitabnya banyak yang diselesaikan. Saya pun sampai di Yaman dulu ketika belajar ini, sampai belajar kitab akidah itu mungkin sampai 2 bulan kitab gitu. Kitab ini naik lagi, kitab ini, dan satu kitab bisa diulang-ulang berkali-kali itu. Sampai nanti kita terus naik terus sampai yang paling tinggi itu. Sehingga kita, kalau saya sendiri memang di Yaman itu lebih fokus ke akidah. Lebih fokus di Yaman itu lebih fokus di akidah, bukan ke fikih dan yang lainnya. Tapi bisa juga fikih, tapi lebih fokusnya ke akidah. Sehingga kalau ada orang bicara akidah itu ya faham kita ini, faham. Sangat faham lah gitu itu dengan akidah Ahlussunnah, dengan akidah yang lain itu faham kita ini. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.